Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendengarkan kisah Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu lahir tahun 1820 di Kedui Cumpleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jadi sama dengan siapa yang lahir di Jepara? Nah, Kartini lahirnya di Jepara, meninggalnya di Rembang. Jadi Kiai Soleh Darat ini putra dari Kiai Umar. Lahirnya tahun 1820. Ketika tahun 1825 terjadi perang Diponegoro. Jadi bapaknya Kiai Soleh Darat ini, yaitu Kiai Umar, ikut menjadi prajuritnya Diponegoro perang melawan Belanda. Artinya Kiai Soleh Darat baru berumur berapa itu? Dia lahir tahun 1820, perang Diponegoro tahun 1825. 5 tahun. Jadi harus kamu pahami bahwa Kiai Soleh Darat itu umur 5 tahun sudah ditinggal bapaknya perang. Tetapi dia tidak putus asa. Dia terus ngaji. Jadi umur kecil itu dia sudah ngaji. Berbagai kiai. Baik di sekitar Semarang, Jawa Tengah itu dia ngaji. Tahun 1830 Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Artinya perang itu selesai, berhenti. Karena Diponegoro sudah ditangkap, maka anak buahnya yang mengikuti perang Pangeran Diponegoro itu juga ditangkap. Kiai Umar, bapaknya Kiai Soleh Darat ini, karena takut ditangkap oleh Belanda, dia mengajak anaknya yang masih sekarang sudah umur berapa? 10 tahun. Karena dia lahir tahun 1820, bapaknya mengikuti perang tahun 1825, jadi umur 5 tahun dia ditinggal bapaknya. Tahun 1830 berarti umurnya Kiai Soleh Darat 10 tahun, perang selesai. Cuma bapaknya dan banyak pengikut Diponegoro ketakutan. Maka ketakutan itu tersebar. Nanti kalau kamu ditakdir bisa keliling Indonesia, saya pernah ke Sulawesi itu, ada masuk di hutan gitu, ada kuburan yang nama-namanya itu Jawa. Itu juga ternyata anak buah Pangeran Diponegoro yang melarikan diri ke Sulawesi. Nah, kalau Kiai Soleh Darat ini, kenapa disebut Kiai Soleh Darat? Karena dia itu lahirnya itu di daerah utara kota Semarang, dekat pelabuhan. Pelabuhan itu tempat mendaratnya para penumpang kapal. Jadi karena mendarat, lalu terkenalnya di situ daerah darat gitu kan. Makanya orang karena lahir di daerah darat disebut namanya Soleh Darat, dan nama panjangnya itu menjadi Kiai Soleh Darat Al-Samarani. Jadi lahir di daerah darat, tempat pendaratan pelabuhan itu. Samarani itu apa? Semarang. Jadi karena nanti ada kan Kiai Nawawi Al-Bantani, itu karena dia lahir di Banten. Dan seterusnya. Al-Minangkabawi, itu Khatib Al-Minangkabawi, itu lahir di Minangkabau, Sumatera Barat. Jadi kembali ke Kiai Soleh Darat itu, ketika perang selesai, bapaknya mengajak Kiai Soleh Darat itu meninggalkan Semarang. Rencananya menuju ke Mekah.
naik haji. Tapi saya tidak tahu apakah rute perjalanan itu harus mampir di Singapura, ataukah memang orang-orang Jawa itu banyak yang di Singapura, sehingga Kiai Soleh Darat dengan bapaknya Kiai Umar ini tidak langsung ke Mekah, tapi berhenti di Singapura. Nah, di situ tuh ada kampung Melayu yang memang santri-santrinya itu ya orang-orang dari Jawa dan orang-orang yang dari Melayu. Diceritakan ada beberapa saat bapaknya Kiai Umar dan Kiai Soleh Darat itu ada di Singapura. Nah, setelah itu dia langsung ke Mekah, selain menunaikan ibadah haji juga belajar. Jadi kalau orang naik haji zaman dulu itu nggak kayak sekarang, seminggu atau beberapa hari pulang. Dulu itu karena perjalanan kapal aja berbulan-bulan. Jadi banyak orang yang kalau naik haji itu kembalinya lama atau tidak kembali, menetap di Mekah. Nah, setelah dia keluar dari Singapura, dia ke Mekah. Nah, di sana itu Kiai Soleh Darat belajar dengan beberapa guru-guru yang notabene berasal dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan. Itu guru-gurunya itu. Sampai Kiai Umar meninggal di Mekah. Jadi bapak Kiai Soleh Darat itu meninggal di Mekah dan dimakamkan di Mekah. Lah, Kiai Soleh Darat merasa sudah nyaman karena dia sudah banyak guru belajar dari di Mekah, sampai akhirnya Kiai Soleh Darat itu menjadi pengajar juga di Mekah. Nah, jadi nanti kalau kamu melihat, jadi Kiai Soleh Darat ini salah satu ulama yang juga ngajar di Haramain, Mekah Madinah. Jadi dia jadi guru besar lah kira-kira. Kiai Soleh Darat itu sezaman atau seangkatan dengan Kiai Kholil Bangkalan. Nah, jadi nanti suatu hari kita cerita Kiai Kholil Bangkalan. Kiai Soleh Darat itu selama di Mekah dia menikah dan mempunyai anak. Tapi kemudian anaknya itu meninggal. Ada cerita lain bahwa anaknya itu tidak mau diajak pulang. Karena bapaknya sudah meninggal, Kiai Soleh Darat merasa sudah nyaman lah hidup di Mekah itu, tidak mau pulang. Tetapi di dalam cerita lain ada seorang temannya itu yang mengajak Kiai Soleh Darat untuk pulang. Itu namanya Kiai Hadi Giri Kusumo. Jadi Kiai Hadi Giri Kusumo itu mengajak, di Indonesia itu juga perlu pelajaran bahasa. Ya waktu itu Indonesia belum lahir ya, tahun 1800. Di Jawa ngomongnya kan gitu. Di Jawa itu banyak orang yang perlu diajari Islam. Mari kita pulang. Tapi karena dia itu sudah diangkat menjadi guru besar, untuk pulang itu tidak bebas. Kiai Soleh Darat ini. Makanya oleh temannya yang namanya Kiai Giri Kusumo itu, Kiai Soleh Darat diselundupkan ke kapal yang pulang ke Indonesia. Jadi secara diam-diam, secara tidak legal gitu, diselundupkan pulang, mau dia, tetapi kemudian ketika di pelabuhan Singapura dia ketangkep. Jadi kalau kamu naik kapal atau naik pesawat atau naik apa, kalau tidak legal itu kan menjadi kejaran keamanan. Nah, jadi Kiai Soleh Darat itu ditangkap di Singapura, untuk supaya dia tidak dipenjara harus ditebus. Nah, untuk menebus itu orang-orang yang ada di Singapura, orang-orang Melayu khususnya itu patungan untuk menebus Kiai Soleh Darat. Akhirnya Kiai Soleh Darat bisa dilepas dan pulang ke Jawa, di Semarang. Kemudian dia mengajar, dan Kiai Soleh Darat itu sangat produktif. Dia menulis buku, banyak buku, kurang lebih 40-an buku yang dikarang. Nah, buku-buku yang dikarang oleh Kiai Soleh Darat itu kebanyakan ditulis dengan huruf Pegon Jawi. Nah, jadi kemarin ketika cerita Kartini, kan Kartini itu
kepingin membaca Quran, terjemahnya Quran saja, ulama atau kiai pada zaman itu tidak mau menerjemahkan. Kenapa? Karena memang satu, mungkin ilmunya kurang. Kedua, karena memang dilarang oleh Belanda untuk menerjemahkan Quran. Sebab kalau Quran itu diterjemahkan, orang tahu artinya, dan Quran itu mengajarkan orang itu sama, tidak ada penjajah yang dijajah, tidak ada lagi perempuan yang didiskriminasikan, nanti berontak orang-orang ini. Makanya dilarang oleh Belanda. Itulah sebabnya ketika Kartini pertama kali mendengar terjemahan surat Fatihah, dia mohon alangkah baiknya kalau Quran itu diterjemahkan supaya orang Jawa tahu. Tetapi kan Kiai Soleh Darat mengalami hal seperti itu kan, kalau diterjemahkan akan ditangkap Belanda. Makanya Kiai Soleh Darat langsung apa? Jadi kalau Quran bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan pakai Hono Coroko, itu kan banyak orang yang bisa baca. Nah, kalau banyak orang yang bisa baca, nanti dilaporinkan pada penjajah, akan ditangkap. Nah, Soleh Darat mikir, ini kalau bahasa Arab diterjemahkan kepada bahasa Jawa dengan huruf Hono Coroko, pasti orang banyak yang tahu. Makanya dia menulis bahasa Jawa itu dengan tulisan Arab yang disebut Arab Pegon. Jadi bahasanya itu bahasa Arab, tetapi ini bahasanya kan tulisannya tulisan Arab, tapi kalau dibaca ini bahasa Jawa. Jadi inilah yang disebut Arab Pegon. Sehingga apa? Sehingga orang Belanda dan orang-orang Jawa yang tidak suka terjemahan Quran itu tidak ngerti. Nah, itu pinternya. Nah, jadi ini sebuah pelajaran bagi kita. Kalau kita itu mengalami suatu hambatan, jangan putus asa. Hambatan itu mari kita jadikan kreativitas. Jadi ini kan sesungguhnya dihambat. Kalau bahasa Arab diterjemahkan dengan Hono Coroko akan ditangkap Belanda. Makanya itu diciptakan dengan tulisan Arab, tapi kalau dibaca ini bahasa Jawa. Nah, itu salah satu kepiawaian Kiai Soleh Darat. Buku-buku Kiai Soleh Darat itu banyak, kurang lebih 40 lah. Sekarang ini baru dihimpun kembali sekitar 14 yang sudah ketemu dan banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dia adalah kiai yang sangat produktif. Di antaranya adalah Kiai Soleh Darat itu mengarang ini Al-Hikam. Al-Hikam itu kitab tulisannya Ibnu Athaillah Al-Askandari, yang disarah, artinya yang dikomentari oleh Kiai Soleh Darat dengan bahasa Arab Pegon ini. Ya. Dengan bahasa Arab Pegon inilah sehingga orang Jawa bisa memahami apa yang ditulis Kiai Soleh Darat. Nah, saya ingin mencuplik sedikit tentang tulisan Kiai Soleh Darat yang mengomentari buku Al-Hikam ini. Al-Hikam kan tulisannya siapa tadi namanya? Athaillah Al-Askandari. Jadi Abu Thaillah, namanya Abu Thaillah. Askandari itu tempatnya Iskandaria. Jadi Iskandaria itu disebut sama saja dengan Semarang menjadi Al-Samarani. Nah, saya ingin mencuplik di dalam kitab Al-Hikam yang dikomentari oleh Kiai Soleh Darat itu, Ibnu Athaillah itu menulis begini, keinginanmu untuk tajrid. Tajrid itu artinya melulu beribadah tanpa berusaha untuk mencari kehidupan dunia, padahal Allah masih menempatkan engkau pada asbab. Asbab itu artinya, jadi kalau diterjemahkan bebas itu begini loh, kamu beribadah terus tanpa berusaha untuk mencari kehidupan, itu tidak betul. Nah, gitu. Nah, itu tulisannya Al-Askandari di dalam bukunya Al-Hikam. Terus
dikomentari begini oleh Kiai Soleh Darat. Boleh jadi keinginanmu untuk meninggalkan kasab. Kasab itu artinya usaha. Padahal Allah telah menempatkanmu pada makom kasab itu adalah keinginan nafsu agar engkau dianggap oleh masyarakat sebagai orang zuhud. Dengan demikian, engkau termasuk orang yang tidak mempunyai tata krama kepada Allah. Karena tidak mau menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah untukmu. Engkau menjadi orang yang melampaui kehendak Allah. Adapun tanda bahwa engkau ditempatkan pada makom kasab itu adalah dengan wujud selamatnya agamamu, engkau tetap berusaha, tetap melakukan ibadah, sholat berjamaah, mengaji, memperbanyak ketaatan, setelah bekerja, memenuhi nafkah keluarga. Jadi menurut Abu At-Ta'ilah Al-Askandari itu, bahwa kalau kamu itu hanya beribadah saja, tanpa berusaha untuk mencari kehidupan dunia, itu nggak bagus. Nah, diuraikan oleh Kiai Soleh Darat itu bahwa kalau begitu caranya kamu hanya ibadah saja tapi tidak mencari kehidupan dunia, itu nafsu. Karena supaya kamu dianggap oleh orang lain menjadi orang zuhud. Jadi orang zuhud itu yang kira-kira orang yang orang yang dekat dengan Allah, wirid-wirid terus tanpa mau usaha. Jadi itu menurut Kiai Soleh Darat itu nggak benar. Itu melampaui kehendak Allah, kata Kiai Soleh Darat di dalam ini. Jadi dia mengomentari itu dengan Arab Pegon yang bisa dibaca Jawa itu. Jadi kembali lagi, baik menurut Ibnu At-Ta'ilah Al-Askandari yang menulis buku Al-Hikam maupun sarah atau komentarnya Kiai Soleh Darat, bahwa kalau orang Islam itu hanya beribadah, tidak mau berusaha untuk mencari kehidupan dunia, itu melampaui kehendak Allah. Jadi jangan dilakukan. Kira-kira begitu. Ini salah satu isi dari buku yang disarah oleh Kiai Soleh Darat. Ada lagi buku, ini namanya, bukunya itu Tarjamah Sabilul Abid ala Jauhar At-Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqoni. Nah, jadi dia itu banyak membaca buku orang langsung dikomentari. Ini aja sudah 2 ini ya. Kalau ini Tarjamah Sabilul Abid al Jauhari At-Tauhid. Nah, di dalam buku Tarjamah Tauhid ini sesungguhnya bukunya karangan Ibrahim Al-Laqoni yang dikomentari. Nah, di dalam buku Terjemah Tauhid Sabilul Abid ala Jauhar At-Tauhid ini ada kisah. Nah, ini nanti siap-siap yang membaca terjemah. Jadi di sini itu dikisahkan suatu hari Nabi Muhammad SAW itu pergi keluar kota. Istrinya yang ikut adalah Aisyah. Nah, rombongan zaman dulu kan pakai onta gitu. Jadi kalau berhenti di suatu daerah, kalau ada yang mau buang hajat atau apa, berhenti. Ketika berhenti itu si Fatimah, Aisyah ini, maaf bukan Fatimah, Aisyah istri Nabi itu, ya zaman dulu naik sekedup itu, kalau di atas onta kan ada rumah-rumah itu. Jadi kalau ontanya gini ya, jadi perempuan masuk situ, kan tertutup. Nah, ketika ontanya itu duduk, kan sekedupnya itu merendah, si Aisyah ini karena ada hajat, dia keluar dari rumah-rumahan itu. Dia keluar, ternyata ketika dia keluar itu kalungnya itu jatuh. Karena kalungnya jatuh dicari, karena dicari kelamaan, rombongan ini berangkat tanpa tahu bahwa Aisyah sudah keluar dari sekedupnya itu. Ya, jadi ontanya ya berdiri jalan, dikira Aisyah masih ada di dalam tandunya itu. Nah, ini juga manajemen perjalanan yang bagus. Nabi itu kalau perjalanan jauh begitu, kalau rombongan itu sudah jalan, dia senantiasa menugaskan satu orang untuk melihat. Jadi misalnya itu berhenti di sini ya, terus rombongan berangkat, itu nanti ada orang yang kembali lagi ke sini melihat. Ada nggak yang kececer?
Itu artinya apa? Jadi kalau kamu nanti pergi kemana-mana, misalnya kemarin kamu pergi ke STR, ya jalan-jalan kan rombongan banyak, itu kamu jangan masa bodoh. Jadi kalau kamu misalnya keluar dari bis, kamu lihatlah, mungkin ada barang teman-temanmu yang ketinggalan. Begitu pula kalau nanti sudah sampai di sini, lihat, mungkin ada barang-barang teman kamu yang ketinggalan. Kalau kamu melakukan begitu, itu bagian dari sunnah Nabi loh. Karena Nabi itu kalau bepergian seperti itu. Jadi kalau rombongan sudah berangkat, ada satu orang yang ditugaskan kembali ke tempat itu ngelihat, mungkin ada yang kececer. Nah, orang yang ditugaskan kembali ke tempat tadi, kan ini rombongan sudah berangkat ini. Tapi begitu si Aisyah tadi menemukan kalungnya, dia kembali ke tempat itu, rombongan sudah berangkat. Sehingga Aisyah itu ketiduran di sebuah pohon, ditinggal oleh rombongannya itu. Lah, orang yang disuruh Nabi bertugas untuk mencari orang-orang atau barang yang kececer itu namanya Sofyan. Ketika Sofyan datang dengan ontanya itu, dia melihat ada Aisyah di situ. Nah, langsung, ya karena hormatnya ini istri Nabi, dia tidak menegur, onta itu diletakkan. Kalau ini Aisyah tidur di sini, ontanya di sini, langsung dia memberi isyarat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Aisyah kaget kan. Jadi itulah sopan santun antara sahabat Nabi dengan istri Nabi. Bukan terus, Bu Aisyah bangun, bukan begitu. Tapi dia memberi isyarat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu melihat begitu, Aisyah tahu bahwa dia kan sudah ditinggalkan. Dia langsung naik ke atas ontanya si Sofyan tadi. Aisyah naik di atas onta, Sofyan yang nuntun sambil jalan sampai ke Madinah. Jadi Aisyah istri Nabi di atas onta, Sofyan menuntun. Di Madinah terjadi kehebohan, terutama orang-orang munafik. Apa itu? Loh, Aisyah kok berduaan dengan Sofyan? Itu diisukan macam-macam. Sampai Nabi itu juga mengalami stres. Karena isunya itu istrinya Nabi selingkuh, gitu loh. Sampai Nabi itu merasa keberatan dan Aisyah itu sampai dikembalikan pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar kan. Jadi artinya peristiwa fitnah, atau kalau sekarang bahasanya apa? Hoax atau hoak itu dari zaman dulu sudah ada bagi orang-orang yang dengki. Jadi ini melihat fenomena Aisyah naik di ontanya Sofyan dan Sofyan itu menuntun, itu sudah diberitakan istri Nabi selingkuh. Karena suasana mencekam seperti itulah, dan Nabi itu sangat sedih. Lalu diturunkanlah surat An-Nur ayat yang ke-11. Silakan dinyalakan, dibaca supaya didengar semuanya. Udah nyala itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Shadaqallahul azim. Nah, ini selamat datang kepada para peserta yang baru dari tempat pengajian yang lain. Nah, ini tadi saya bercerita, jadi saya ulangi sedikit ya kepada yang baru datang, bahwa di dalam buku terjemah Tauhid Sabilul Abid Alal Jauhar Tauhid ini buku ditulis oleh Ibrahim Al-Laqani, tapi kemudian dikomentari oleh Kiai Soleh Darat. Nah, di dalam buku ini diceritakan ada peristiwa Aisyah itu tercecer ketika rombongan keluar kota.
Jadi ketika rombongan itu sudah berangkat, Aisyah baru datang karena dia mencari kalungnya yang jatuh. Jadi karena kalungnya jatuh ketemu, tapi rombongan sudah pergi, dia tidur di bawah pohon. Nah, saya ulangi lagi, Nabi itu sangat tertib di dalam bepergian. Jadi kalau rombongan besar itu sudah pergi, ada orang yang ditugaskan untuk kembali ke tempat. Jadi misalnya ini tempat tadi berhenti ya, terus rombongan sudah berangkat, ada satu orang yang ditugaskan untuk mencari, jangan-jangan ada barang yang kececer. Orang yang ditugaskan itu namanya Sofyan. Ketika Sofyan melihat tempat yang baru ditinggal itu, dia melihat ada Aisyah yang tertidur di bawah pohon. Lalu Aisyah, ini sekali lagi saya ulangi, jangan dibayangkan Sofyan itu langsung, Bu Aisyah bangun, ketinggalan ini, bukan begitu. Jadi saking sopannya kepada istri Nabi, si Sofyan itu meletakkan ontanya di samping Aisyah yang tidur sambil mengatakan innalillahi wa innalillahi rajiun. Itu Aisyah terbangun, langsung Aisyah sudah ngerti isyarat itu. Bukan tanya, kenapa Sofyan, kok kamu innalillahi, bukan begitu. Jadi itu isyarat adab sopan santun orang kepada orang yang dihormati. Lalu Aisyah naik ke punggung onta itu, Sofyan yang jalan sambil menuntun onta. Masuk ke Medina, gegerlah orang-orang itu, terutama orang-orang yang dengki kepada Nabi. Diisukanlah istri Nabi selingkuh, masa berduaan dengan Sofyan. Nah, situasi itu mencekam dan Nabi sangat sedih sekali. Nah, karena Nabi itu sangat sedih sekali, akhirnya Allah menggembirakan hati Nabi dengan menurunkan surat An-Nur ayat 11. Tuh, tadi ketika rombongan baru datang, tadi yang dibacakan itu adalah surat An-Nur ayat 11. Nah, silakan sekarang pinjam baca terjemahnya ayat yang ke-11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Shadaqallah. Jadi ketika suasana mencekam, ada hoax atau hoak atau fitnah. Jadi hoax atau fitnah itu sudah dari zaman Nabi itu sudah ada. Jadi kalau sekarang ada itu tidak usah heran. Dan dengan contoh ini kita bisa belajar bahwa kalau kita mengalami hal-hal yang seperti itu tidak enak, kita itu harus bersikap yang cerdas. Jadi ketika, ya kalau Nabi karena wahyu masih turun, yang memberitahu itu Allah. Nah kalau kita sekarang ya juga kita harus mencari berita itu yang sebenarnya. Jadi ini kan kalau kamu itu mendapat WA, si A begini, langsung kamu ikuti saja. Itu fitnah. Kamu harus mencari berita itu yang sebenarnya. Nah kira-kira begitu. Makanya di dalam surat An-Nur ini, kira-kira kalau diuraikan dengan bebas itu begini. Peristiwa yang tidak enak itu sesungguhnya baik bagi kamu. Allah memberitahu kepada orang Islam atau Nabi Muhammad itu begitu. Peristiwa yang tidak enak itu baik bagi kamu. Kenapa? Sehingga kamu tahu kan mana orang yang jelek, mana orang yang baik. Nah itu kira-kira itu. Jadi kalau kamu menghadapi masalah yang buruk, jangan sedih. Kamu harus bergembira. Dalam artian Allah akan menunjukkan mana yang sahabat sejati dan mana yang bukan teman sejati. Nah dengan begitu kita itu akan menjadi sebaik-baiknya orang di dalam kehidupan ini. Jadi baik dan buruk itu kayak mata uang logam itu. Pada sisi yang sini baik, pada sisi sini buruk. Jadi di dalam kehidupan itu baik dan buruk itu melekat di dalam satu koin. Misalnya sehat itu baik apa buruk? Jadi kalau ini koin, ini sehat.
Tapi sesungguhnya sehat itu juga kan baik kan? Tetapi sehat itu juga mengandung keburukan pada sisi yang lain. Apa buruknya? Karena kamu merasa sehat, terus kamu merasa ndak usah belajar. Saya wong sehat begini saja bisa. Ndak usah olahraga. Wong saya nggak olahraga saja sehat. Nggak usah menjaga kebersihan. Saya tidak menjaga kebersihannya sehat loh kan? Keburukannya kan jadi kita malas kan? Tapi sebaliknya, kalau kita mengalami keburukan, misalnya sakit itu buruk apa? Nah, buruk kata sisi yang lain, tapi di sisi yang lain itu baik. Dengan kita sakit itu kita merasa bersyukur kepada Allah. Oh ternyata kesehatan itu mahal. Loh, kalau tidak sakit kan tidak merasa bersyukur. Dengan kita sakit itu langsung kita, oh iya, saya itu kemarin makan ini, kalau begitu saya akan mengurangi tidak makan itu supaya tidak sakit. Jadi baik dan buruk itu bagi orang beriman bukan hal yang terpisah, itu menjadi satu. Jadi ketika kamu sehat, kamu juga harus hati-hati. Ketika kamu sakit, kamu harus ikhtiar maksimal. Itu orang beriman. Bisa difahami itu? Ya. Jadi kalau ada hal yang tidak enak, jangan sedih. Sebaliknya, kalau ada hal yang enak, jangan terlalu gembira. Dua-duanya itu harus seimbang. Itulah Kiai Soleh Darat Al-Samarani yang hari ini saya mengangkat 2 buku yang dikomentari dan diterjemahkan. Nah, tadi saya ulangi kepada perempuan yang baru datang. Jadi kemarin kan Kartini kan minta diterjemahkan Quran. Nah, Quran itu kalau diterjemahkan oleh Belanda penjajah itu waktu itu tidak boleh. Nah, Kiai Soleh Darat, kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan pakai Hono Coroko, itu kan banyak orang yang bisa baca. Saya nanti ditangkap Belanda. Sehingga Kiai Soleh Darat mikir, diterjemahkan pakai apa ini? Lalu dia menulis, ini kan tulisan apa ini? Arab kan? Tapi ini bukan Arab, kalau dibaca ini bahasa Jawa. Makanya yang disebut Arab Pegon itu. Jadi kalau Quran itu diterjemahkan pasti Hono Coroko, pasti dia ketahuan Belanda. Tapi dengan bahasa Arab, Belanda kan melihat, oh ini bahasa Arab ini. Bukan, ini bahasa Jawa. Dan artinya apa? Kesulitan tidak boleh menerjemahkan Quran ke dalam bahasa kita, itu disiasati dengan kreativitas membuat aksara Pegon. Nah, kamu di sini kan nanti banyak belajarnya gitu kan ya di sini ya. Bahasa Arab, Jawa gitu kan? Belum itu ya? Nah, nanti begitu ya mudah-mudahan. Jadi dengan begini, ini adalah sebuah hal yang tidak enak tapi membuat orang kreativitas. Sesuatu yang kita itu kalau berserah kepada Allah, kita itu akan dibantu. Nah, tadi malah di dalam buku Al-Hikam ini disebutkan bahwa jangan beribadah terus tanpa usaha. Sebaliknya, jangan usaha dunia terus tanpa ibadah. Jadi antara dunia dan akhirat itu harus seimbang. Makanya doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu harus seimbang. Dan dihindarkan dari neraka. Artinya apa? Jadi dua itu harus seimbang. Dunia baik, akhirat baik. Jangan terus ngomong, nggak apa-apa kita di dunia susah, nanti di akhirat masuk surga. Kata siapa? Atau sebaliknya, kita sekarang kita nikmati dunia ini, hura-hura saja. Belum karuan nanti akhirat itu ada. Kata siapa? Jadi sebaiknya dunia juga kita tekuni, untuk akhirat itu juga kita tekuni. Jadi seimbang, persis seperti Allah menciptakan 2 tangan ini. Coba kamu perhatikan, nanti kalau kamu jalan, kamu sadar nggak bahwa kalau kamu jalan tanganmu itu begini? Nanti, kenapa? Kenapa kok nggak begini? Hah? Ayo. Itu artinya apa? Secara biologis Allah itu sudah merancang kita itu, secara fisik saja, itu keseimbangan. Juga termasuk secara batin dan secara psikologi harus seimbang. Kalau seimbang insya Allah. Makanya nanti kalau kamu di dalam kehidupan itu ada merasa sedih-sedih begitu, baca surat apa?
Iya, surat apa? Hah? Alam nasroh laka sodorok wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dharak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Itu baca, fahami terjemahnya. Allah sendiri janji kan, di tengah kesulitan, setelah sulit pasti ada kebaikan. Yakin ya? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.